Selamat pagi teman-teman semuanya. Sudah ngopi belum? Jadi ya, semoga pagi ini tuh pagi yang menyenangkan untuk kita semua, dan semoga kita dimurahkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi konten pagi ini tuh saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan lovebird single, lovebird untulan, dan lovebird koloni. Kenapa? Karena semakin kemari, semakin jauh kemari, semakin banyak teman-teman kita pemula yang ingin belajar bermain lovebird teman-teman ya. Alhamdulillah ya. Jadi saya akan menerangkan agar teman-teman yang pemula yang baru ingin belajar main lovebird itu tidak gagal paham ataupun tidak salah dalam melangkah. Oke, kita mulai dari lovebird single. Apa itu lovebird single ya? Jadi simak video berikut ini baik-baik, jangan di skip biar tidak gagal paham teman-teman. Ini sebenarnya saya mengulangi lagi nih ya, tapi nggak apa-apa, untuk teman-teman semuanya saya akan terangkan ya, seperti apa itu lovebird single, koloni, dan untulannya, dan seperti apa rawatannya. Jadi kita mulai dari lovebird single teman-teman. Apa itu yang dimaksud dengan lovebird single ya, dan seperti apa rawatannya. Oke, yang dimaksud dengan lovebird single itu ialah ya, dalam satu sangkar, dalam satu kandang kapsul seperti yang ada di depan teman-teman ini, itu hanya ada satu ekor burung teman-teman. Terserah itu jenisnya jantan, betina, balibu jantan, balibu betina, yang penting cuma ada satu ekor burung saja gitu. Jadi lovebird single itu hanya ada satu ekor burung saja yang ada di dalam sangkar gitu. Jadi sebenarnya cara kita menerapin untuk rawatan, untuk cara menerapi settingan lovebird single ini ada 3 cara teman-teman. Yang pertama itu full kerodong, dijauhkan dari lovebird lain dan tidak boleh diperdengarkan dari lovebird lain. Itu yang pertama. Yang kedua itu di full kerodong tetapi boleh diperdengarkan dengan lovebird lain. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu di full ablak, boleh diperlihatkan dan boleh diperdengarkan dengan lovebird lain. Jadi cara untuk menerapkan lovebird single ini ada 3 cara teman-teman, yaitu full kerodong dijauhkan dari burung lain, full kerodong diperdengarkan dari burung lain, full ablak diperdengarkan dan diperlihatkan dengan burung lain, istilahnya ditempel. Jadi ketiga cara itu memiliki manfaat yang berbeda-beda gitu. Jadi untuk melakukannya teman-teman itu harus sedikit belajar memahami karakternya teman-teman, karakter lovebird teman-teman sendiri. Kenapa? Karena cara itu tidak sembarangan dilakukan, tetapi harus melihat karakter burungnya teman-teman itu sendiri gitu, seperti apa gitu. Contohnya misal, kalau misalnya kita menggunakan settingan full kerodong, dijauhkan dari burung lain dan tidak diperbolehkan dari mendengar burung lain gitu. Itu kenapa seperti itu? Karena kenapa saya sebut seperti itu? Karena jika teman-teman memiliki burung yang fighternya atau jiwa tarungnya itu di atas rata-rata, teman-teman wajib melakukan itu agar tidak gembos saat kita berada di gantangan teman-teman. Misalnya burung kita tuh jangankan lihat, dengar suara aja sudah aktif ngasih ngekean di dalam kerodong gitu ya kan. Itu wajib kita asingkan ataupun kita sterilkan dari lovebird lain agar dia tidak gembos saat berada di gantangan itu teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya yang kedua itu full kerodong tapi diperdengarkan, itu misalnya tingkatnya misalnya seperti ini. Kita di gantangan itu terkadang lambat panasnya teman-teman. Nanti di setengah sesi baru dia mulai aktif memberi ngekek gitu ya kan. Itu wajib kita perdengarkan gitu. Itu jadi melakukan 3 cara itu harus melihat karakter burungnya teman-teman itu sendiri. Itulah lebih kurangnya seperti itu ya. Jadi pahami dulu karakter burungnya teman-teman. Kenapa? Karena karakter burung teman-teman itu hanya teman-teman yang memiliki burung yang mengerti karakternya gitu. Jadi saya cuma hanya bisa membantu seperti ini jalannya gitu ya. Itu untuk 3 cara rawatannya. Terus kita mulai dari mandi untuk lovebird single ini ya, untuk lovebird single fighter ya. Biasanya saya mewajibkan mandi itu hanya di malam hari saja, disemprot basah kuyup ya. Setelah basah kuyup saya tetesin vitamin 2 atau 3 tetes langsung ke paruh. Terus pakan diganti, minum diganti, langsung dikerodong. Terus tinggal kita mengikuti cara yang mana, dikerodong atau dijauhkan atau diperdengarkan gitu. Itu tergantung teman-teman sendiri. Jadi misalnya ya, saya mandi malam gitu, saya tetesin ke paruh 2, saya ganti pakan, saya ganti minum, terus saya kerodong gitu ya. Itu mandi. Itu mandinya cuma malam saja yang wajib kita semprot sampai benar-benar basah kuyup. Tujuannya agar membantu menetralkan birahi dan emosinya teman-teman. Kenapa? Karena lovebird single ini tidak memiliki tempat penyaluran emosi dan birahi gitu. Jadi wajib kita bantu dengan cara memandikan pada malam hari itu dengan menggunakan semprot gitu sampai basah kuyup gitu teman-teman. Jadi untuk siangnya dari pagi sampai sore itu seperti apa? Oh, mandi atau enggak? Untuk dari pagi sampai ke sore itu saya tidak pernah memandikan burung, biarkan mereka mandi sendiri. Contohnya seperti ini yang ada di depan itu udah mandi sendiri teman-teman ya.
Cukup kita fasilitasi dengan cepuk besar yang berisi air, biarkan dia melakukannya sendiri, jangan kita paksa gitu. Itu untuk lobet single teman-teman ya, perawatan mandinya gitu. Jadi biarkan mereka mandi sendiri, dari pagi sampai sore itu kita cukup fasilitasi aja, kasih cepuk yang besar, biarkan mereka melakukannya sendiri, mau mandi mau enggak gitu. Yang penting fasilitasi gitu ya. Terus untuk pakan juga kita nggak sembarangan mengkasih teman-teman. Walaupun sering di video-video sebelumnya saya sampaikan, berikan yang terbaik, berikan yang paling lengkap biji-bijiannya. Tapi ada catatannya. Catatannya seperti ini. Teman-teman harus sudah belajar memahami karakter burungnya teman-teman itu sendiri gitu. Contohnya seperti apa belajar memahami karakter melalui pakan ya. Misalnya pakan full dengan biji-bijian lengkap saya kasih hari ini. Ya, hari ini saya kasih, pagi ini saya kasih, tiba-tiba nanti setelah dia makan sudah kenyang dia gacor. Berarti dia begitu kita kasih pakan itu dia langsung gacor. Berarti garis bawahi ya teman-teman, harus diingat pemberian pakan itu wajib di hari H saja. Karena dia suka dengan pakan yang kita berikan itu, makanya dia aktif ngekek ya teman-teman. Berarti dia kita berikan pakan itu cukup di hari H saja. Kenapa? Karena begitu dia makan, setelah makan dia akan gacor gitu. Nah, seperti itu kita belajar untuk memahami karakter dari segi pakan. Misalnya kita kasih pakannya full hari ini ya kan, gacornya besok gitu. Berarti wajib kita berikan pakan itu di H-1 teman-teman. Kenapa? Karena setelah dia makan dia nggak gacor, besoknya baru gacor gitu. Jadi wajib kita berikannya cukup di H-1 saja ya, pemberian pakan full itu. Jadi begitulah cara belajar untuk memahami karakter burung melalui pakan gitu. Misalnya kita kasih hari ini, dia gacornya 3 hari kemudian, berarti 3 hari kemudian itu H-3 baru kita kasih pakan full biji-bijian yang paling lengkap. Kenapa saya sebutkan biji-bijian yang paling lengkap? Kenapa orang sebutnya pakan kencing? Kalau saya nggak, pakan biji-bijian yang paling lengkap. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena kita tidak tahu lobet itu sukanya makan apa. Jadi kasih yang lengkap biar dia memilih mau makan apa, dia senangnya makan apa. Jadi ketika dia senang memakan sesuatu yang dia senang gitu, dia akan senang teman-teman. Jadi berikan kesenangan itu di saat kita butuhkan aja. Maksudnya gini, hari H ataupun H-1 itu. Jadi begitu dia makan yang apa dia yang suka, pasti dia senang gitu teman-teman. Misalnya mempelajarinya seperti itu. Jangan berikan setiap hari gitu kan, apalagi dengan burung dipuk rodong. Cukup dibanding aja kalau untuk di rumah, misalnya kita temukan titiknya, dia makan pakan itu hari H saja yang gacor gitu ya kan. Berarti untuk harian nggak usah kita kasih gitu, biar nggak gembos gitu ya kan. Kecuali selama melakukan terapi ataupun selama melakukan penggacoran gitu, nggak apa-apa. Kalau misalnya sudah ketemu titiknya, kita hariannya cukup berikan 1:1 ataupun 1:2. Yang penting tetap ada porsi yang dia suka teman-teman gitu. Ketika hari H kita kasihkan full apa yang dia suka, pasti dia otomatis 100% senang teman-teman. Begitu dia senang, pasti dia akan gembira teman-teman. Lovebird itu menunjukkan kegembiraannya, kesenangannya itu melalui ngekek teman-teman gitu. Jadi perhatikan dari pemberian pakan ya kan, H-1, hari H atau H-3 gitu. Yang penting pahami dulu di rumah gitu, jangan sembarang. Kena harga pakannya mahal otomatis pakannya bagus, ya memang benar bagus, tapi cara kita memberinya yang salah gitu. Itu pemberian pakan dan mempelajari karakter dari pakan, itu dia. Vitamin juga seperti itu. Terus kebanyakan yang salah dari teman-teman itu dalam pemberian EF dengan burung single ya, terhadap burung single itu teman-teman itu kebanyakan salah dalam pemberian EF-nya. Kenapa saya sebutkan salah? Rata-rata lovebird single itu kita pasti main kerodong teman-teman ya. Begitu kita kasih makan, kita kasih vitamin, langsung kita kerodong ya. Ada sebagian teman-teman mungkin yang memberikan EF langsung dikerodong ya, setiap hari melakukan seperti itu. Nah, dikasih EF jagung ataupun kangkung gitu ya kan, langsung kita kerodong. Otomatis begitu kita buka, burung akan ngeruji ataupun dirahi teman-teman. Dikarenakan apa? Dikarenakan salahnya kita dalam pemberian EF. Kenapa begitu? Karena di saat burung di dalam kerodong itu tidak akan melakukan aktivitas apapun. Ingat itu teman-teman ya. Dia cuma bisa makan dan nangkring. Kalaupun dia ngekek itu cuma sebatas ngigau aja teman-teman. Nah gitu. Jadi jangan sampai salah gitu kan. Pahami dulu dia sukanya apa, kangkung atau jagung. Berikan dulu kangkung. Misalnya dia sukanya kangkung, tiba-tiba kita kasih jagung, dia lebih suka, harus kita kasih jagung. Lihat, kita kasih jagung hari ini dia langsung gacor nggak? Kalau nggak gacor, kita lihat besoknya, jangan dikasih dulu. Kalau besoknya gacor, berarti pemberian itu di H-1 teman-teman. Nah, seperti itu, jangan berikan
setiap hari. Kita cukup tahu aja, oh dia sukanya jagung, oh dia sukanya kangkung gitu. Kita cukup tahu aja apa yang dia suka, terus kita lihat cara pemberiannya gitu ya. H-1, H-2 atau H-3 gitu, atau di hari H gitu. Jadi jangan pernah berikan jagung setiap hari terus dikerodong. Jadi apapun yang dimakannya, apa yang dikonsumsinya itu akan menjadi energi negatif untuk dia begitu kita buka dari kerodong. Kenapa? Karena dia makan makanan yang berenergi, makanan yang bergizi, makanan yang berstamina gitu kan, tanpa mengeluarkan energi yang dihasilkan dari apa yang dia makannya gitu. Kita kasih setiap hari, kita kerodong, dia nggak ngelakuin aktivitas gitu, tiba-tiba kita buka, wajar dia akan birahi dan pasti menggelintir ataupun ngeruji teman-teman gitu. Jadi pemberiannya cukup di hari H saja, hari-hari tertentu. Itu cuma teman-teman yang bisa belajar ataupun memahami karakternya gitu. Yang penting pemberian EF itu jangan lakukan setiap hari terhadap burung singel gitu ya, karena bisa mengakibatkan burung over gitu teman-teman. Jadi perhatikan gitu teman-teman ya. Kita berikan makan yang bergizi di saat dia ingin kerja berat, ingin kerja keras. Contohnya misalnya ingin kegantangan itu kan dia wajib membuang tenaga dan energi gitu ya kan, dengan melakukan ngeke itu. Jadi di saat itu ajalah kita wajib memberikan dia pakan yang bergizi, yang berstamina, yang berenergi, biar menggantikan stamina yang habis gitu di saat dia digantangan itu teman-teman. Jadi jangan sampai salah gitu. Memang benar kita sayang dengan burung kita, tapi harus kita perhatikan juga porsinya gitu. Jadi seperti itulah lebih kurang memahami karakter melalui pakan gitu teman-teman ya. Terus untuk penjemuran dan pengembunan ya teman-teman, itu banyak teman-teman yang bertanya. Saya tidak pernah untuk semua burung ya, untuk semua burung kecuali yang di terapi ya, terapi over emosi dan over birahi itu teman-teman. Saya tidak melakukan penjemuran dan pengembunan burung secara sengaja teman-teman. Saya tidak pernah melakukan kedua hal tersebut. Tuh, saya tidak pernah melakukan penjemuran dan melakukan pengembunan terhadap lovebird gitu. Jadi seperti itu lebih kurang teman-teman. Kenapa logikanya? Karena logikanya seperti ini teman-teman. Malah kita yang sudah sehat aja manusia, tiba-tiba kita dipaksa dijemur, yang sehat itu malah jadi bisa saja jadi sakit teman-teman. Begitu juga dengan kita diembun gitu ya kan. Jadi jangan lakukan itu terhadap burung. Oke, saya tidak pernah memaksa teman-teman mau mengikuti cara saya. Yang penting jika teman-teman bertanya, saya menjemur ataupun mengembun, saya tidak pernah melakukan dua hal tersebut. Oke, jadi seperti itu lebih kurangnya. Jangan teman-teman berpikir saya cuma hanya mengejar viewers, mengejar subscribe, mengejar apalah itu gitu, pendapatan dari itu. Tidak, saya tidak seperti itu. Karena dari awal niat saya itu berbagi dan berbagi kepada teman-teman. Kenapa? Karena saya juga pernah merasakan bahwasanya saya dikibuli lah, diginiin lah gitu ya kan. Jadi setelah saya bisa, saya belajari, saya akan berbagi kepada teman-teman. Jadi harap kepada teman-teman simak video saya, jangan pernah di skip ya teman-teman. Lihat terus, pelajari terus, disimak baik-baik teman-teman. Jika ada timbul kebingungan, pertanyaan, tanyakan langsung kepada intinya, dan bila perlu tanyakan kepada saya itu apa yang belum pernah saya jadiin konten gitu. Jadi begitu teman-teman bertanya apa yang belum saya jadiin konten, saya akan belajar dan mencoba mencarinya gitu. Lebih kurang seperti itu teman-teman. Jadi apa yang saya sampaikan ini semua berdasarkan pengalaman pribadi, cara saya merawat gitu kan. Pengalaman saya selama ini membolo burung itu dari nol, betul-betul titik nol ya teman-teman, dari dilolos sampai juara, sampai sold out gitu. Inilah yang saya bagikan gitu. Karena bagi saya itu ilmu tuh nggak dibawa mati teman-teman. Jadi ya udah, kita berbagi aja gitu, biar sama-sama mengerti, sama-sama memahami gitu. Nambah saudara teman-teman, cocok. Oke, jadi sekian dulu konten pagi ini. Semoga video ini bermanfaat ya, bisa menjadi motivasi, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, bisa menjadikan teman-teman itu yang sebelumnya ingin berhenti main lovebird jadi main lagi ya. Oke, kita mulai dari nol, kita belajar sama-sama ya. Seperti inilah yang dimaksud dengan lovebird single dan rawatannya. Semoga video ini bermanfaat.